Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukiyadi SPB, asal instansi SNIN 1 Gunung Purway, sebagai peserta PPG Angkatan 3 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Nomor peserta 201501229592. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Masih semangat? Semangat ya. Selamat datang ya di sekolah. Hari ini Bapak kita akan bertemu ya dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPS. Sebelumnya, untuk memulai dari proses pembelajaran, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa ya untuk membuka pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan. Mari lagi ke berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Siapa? Ahmad ya untuk mengerti doa. Terima kasih. Kemudian sebelumnya Bapak ingin bertanya, ini yang tidak hadir banyak ya? Tidak hadir. Berapa orang yang hadir hari ini? 10 orang ya? Kurang lebih ya. Ya, terima kasih Bapak maklumi ya karena kondisi kita masih kurang bagus ya, keadaan pandemi, corona, nggak apa-apa ya. Sebagian nggak turun. Nah, kemudian ini Bapak ingatkan kembali untuk pakai masker, cuci tangan, apalagi jaga jarak ya. Nah, ini untuk kondisi kesehatan kita jaga dengan baik ya. Baiklah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak akan sampaikan, bisa dilihat ya, ini Bapak sudah perlihatkan ini bahwa materi kita pada siang hari ini adalah materi flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, berkaitan dengan materi ini Bapak tanyakan, kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi alam Indonesia ya, berkaitan dengan baik itu kondisi alam sampai kepada dinamika penduduk ya yang kita pelajari pada minggu kemarin ya. Nah, kemudian apa kaitannya kira-kira dengan kondisi alam yang ada di Indonesia ini dengan keadaan flora dan fauna di Indonesia ya. Kalau fauna apa maksudnya? Dunia binatang. Kalau flora? Iya, dunia tumbuhan ya. Baiklah, sebelum kita masuk, Bapak ingin sampaikan tujuan materi kita pada siang hari ini yang berkaitan dengan flora dan fauna. Nah, Bapak ingin sampaikan apa tujuan kita mempelajari dari materi flora dan fauna. Ada yang tahu nih? Tujuan kita mempelajari apa kira-kira, untuk bukan hanya sebagai sisi pengetahuan, tapi apa manfaatnya ke dalam kehidupan, realitas kehidupan kita sebagai siswa saat ini Pak? Kenapa? Iya, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita ya. Ya, baiklah, Bapak sampaikan tujuan dari materi yang flora dan fauna ini. Yang pertama adalah kita akan nantinya melaksanakan diskusi ya. Setelah melaksanakan diskusi kelompok, nanti diharapkan peserta didik yaitu mampu mendeskripsikan keragaman flora dan fauna di Indonesia berdasarkan zona flora dan fauna ya. Kemudian yang kedua apa? Memberi contoh flora dan fauna yang ya. Coba si Landus silakan dibaca poin nomor 3 Pak. Memberi contoh flora dan fauna yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Iya. Yang ketiga, memberi contoh flora dan fauna yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia ya. Jadi tujuan dari poin yang ketiga kita mempelajari materi flora dan fauna itu adalah kita memberi contoh ya, flora dan fauna itu memiliki pengaruh, apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ya. Kemudian yang keempat ya, silakan Tina, apa tolong dibacakan tujuan.
mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Nah, berarti kalian nantinya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari diskusi kelompok ya. Apa yang kalian menjadi diskusi, kalian nanti akan dipertunjukkan ke teman-teman yang lain ya. Itu ya tujuan materi kita flora dan fauna. Masuk kepada poin A dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan flora? Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa flora itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia tumbuhan ya. Nah, untuk diketahui bahwa materi kita itu tentang persebaran flora di Indonesia. Yang pertama itu adalah flora dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu yang pertama adalah ada Indo-Malayan, kemudian ada Indo-Australian. Maksudnya apa nih? Kalau Indo-Malayan, Alvin, pembagian dua zona wilayah flora, persebaran flora yang ada di Indonesia. Kalau yang persebaran pada bagian Indo-Malayan ini adalah flora yang tersebar di kawasan mana? Malayan. Di Indonesia? Indonesia bagian barat ya. Kemudian Indo-Australian. Indonesia bagian di timur ya. Nah, kemudian dari dua pembagian zona wilayah untuk persebaran flora dan fauna ini, kemudian kita masuk ke pulau manakah yang termasuk ke dalam dua pembagian zona ini. Nah, untuk diketahui kalau Indo-Malayan ini meliputi pulau apa saja? Coba satu orang Bapak minta nih. Ya. Alvin ya. Barat. Kalau Indo-Malaya ini meliputi pulau apa saja yang termasuk? Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan Pulau Bali. Berarti ada 3 pulau yang dibagi ke dalam persebaran kelompok flora Indo-Malayan ya. Kemudian persebaran flora yang kedua itu Indo-Australian. Ya, siapa namanya? Nandus ya, silakan. Menurut Nandus, pulau mana saja yang termasuk ke dalam Indo-Australian? Papua Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Iya, ada 3 ya. Yaitu Indo-Australia itu meliputi Indonesia atau kawasan Indonesia bagian timur, meliputi Nusa Tenggara Timur. Kemudian apa lagi? Sulawesi dan Maluku dan Papua ya, betul ya. Beri aplaus dulu untuk siapa? Iya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian selain kita sudah tahu bahwa ada 2 pembagian wilayah atau zona untuk persebaran flora, kemudian apa saja karakter yang ada di Indonesia ya berkaitan dengan flora, karakteristik yang ada di Indonesia bagian barat ya, dan Indonesia bagian timur. Nah, ini sudah Bapak bagikan. Nah, apa saja yang menjadi tumbuh-tumbuhan atau dunia tumbuhan ya yang ada pada Indonesia bagian barat tadi, yaitu meliputi 3 pulau ya. Indonesia bagian barat itu Bapak ulang lagi apa tadi? Pulau Kalimantan, apa lagi? Jawa dan Bali ya. Nah, untuk diketahui yang menjadi jenisnya adalah ini apa? Dibaca. Jenis meranti-merantian sangat banyak ya. Ini untuk karakteristik Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua apa? Terdapat banyak jenis rotan ya, termasuk di daerah kita ya. Nah, ini banyak ya jenis rotan, terutama di daerah kita di Kalimantan ya, kemudian Sumatera dan Pulau Bali ya, Jawa ya. Kemudian jenis tumbuhan matoa ya, Pometia pinnata atau sedikit jenis tumbuhan sagu ya, sedikit tumbuhan sagu ya di Indonesia bagian barat. Kemudian apa lagi? Melihatnya yang di belakang kelihatan ya.
terdapat tumbuhan jenis nangka ya. Pernah ya lihat nangka ya? Banyak ya, terdapat di daerah kita di Kalimantan itu terdapat tumbuhan jenis nangka ya. Nah kemudian kita masuk ke Indonesia bagian di timur ya, atau istilah lain tadi apa nih? Zona apa? Zona Indo-Australia. Iya, Indo-Australian ya. Ciri atau karakteristik dari flora yang ada di Indonesia bagian timur itu jenis apa nih? Bisa dilihat ya. Jenis apa? Terdapat jenis melati, penelitiannya sedikit ya, berarti sedikit dibanding Indonesia bagian barat ya. Kemudian yang kedua, apa karakteristik yang kedua? Tidak terdapat jenis rotan ya. Kemudian yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua ya. Salah satu ciri khas Papua itu banyak tumbuhan matoa. Matoa itu apa? Tumbuhan buah ya, buah matoa. Pernah makan buah matoa? Belum pernah ya. Ini adalah ciri khas tumbuhan yang ada di Papua. Kemudian yang keempat ciri khas Indonesia, flora Indonesia bagian timur, yaitu banyak terdapat tumbuhan sagu ya, bahkan menjadi bahan pokok makanan di Indonesia bagian di timur ya. Ini sagu bagian dari bahan pokok. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat tumbuhan jenis nangka ya. Nah, untuk dipahami ya, ada dua bagian persebaran flora yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya kita sudah memahami manfaat persebarannya, kemudian kita harus tahu apa manfaatnya ya. Manfaat beberapa jenis flora, baik itu yang ada di zona Indo-Malaya dan di zona Indo-Australia tadi ya, atau istilah lainnya Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Yang pertama, manfaat jenis dari flora ya yang ada, bisa dibacakan si Hanafi ya, Muhammad Hanafi, apa nih? Memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai Furniture ya, furniture, apa lagi? Bahan makan Dan lain-lain ya. Tadi sudah Bapak sampaikan apa ya, misalnya di daerah kita saja ya, yang kita tahu tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa jenis flora yang bisa dimanfaatkan, baik itu dari pohonnya, kemudian dari batangnya sampai buahnya ya. Nah itu ya. Nah contohnya untuk memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai furniture, bahan bangunan, bahan makanan dan lain-lain. Kemudian sebagai contoh apa nih? Contohnya ini rotan. Kemudian sebagai pembuatan kursi, meja dan serta iya. Nah ini contoh yang di Cirebon ya, kita ambil contohnya di Cirebon Jawa Timur ya, yang mana mampu mengelola hasil dari flora ya, contohnya sebagai rotan. Kemudian rotan itu bisa dimanfaatkan untuk perabot rumah tangga seperti meja, kursi dan beberapa jenis furniture lain ya. Nah ini untuk kita lihat ya, sebaran peta Indonesia yang berkaitan dengan fauna ya. Nah fauna ini adalah peta persebaran ya. Jadi ada dua garis ya yang membelah pengelompokan jenis fauna di Indonesia ya. Kalau flora tadi ada dua, sementara untuk fauna ini dibagi menjadi tiga ya bagian ya. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur ya. Kalau Indonesia bagian barat itu disebut dengan zona asiatis ya, atau kenapa disebut zona asiatis? Gitu, sebab beberapa jenis fauna itu hampir sama dengan daerah Asia ya. Kemudian ada Indonesia bagian tengah dan ada Indonesia bagian timur. Nah ada dua garis ya, ini garis khayal yang membelah
Kalau Indonesia bagian barat ada yang disebut dengan garis walas ya. Ini garis walas. Dan Indonesia bagian timur ada garis Weber ya. Nah ini. Ini adalah untuk memudahkan kita mengelompokkan beberapa jenis fauna yang ada di Indonesia ya. Garis walas ini adalah yang membelah atau membatasi Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah. Kemudian garis Weber apa? Membelah atau membatasi zona fauna Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah ya. Nah, kemudian untuk Indonesia bagian tengah ini disebut dengan zona peralihan namanya ya. Peralihan itu kenapa dibedakan kalau Indonesia bagian tengah? Sebab fauna, ciri khas dari fauna Indonesia bagian tengah ini dia memiliki karakter tersendiri ya, yang tidak ada di Indonesia bagian barat dan tidak ada di Indonesia bagian timur, atau istilah lain disebut dengan fauna endemik namanya ya. Dia memiliki karakter tersendiri, ada ciri khas ya, ada ciri khas tersendiri ya. Cukup ya. Nah silakan ini kalian amati peta dari persebaran fauna, flora dan fauna ini. Kemudian silakan kalian amati apa yang ingin kalian ketahui dari peta yang persebaran flora dan fauna di Indonesia ini. Kemudian kalian Bapak bagikan kelompok ya, kalian diskusikan dengan teman kelompok apa yang bisa kalian gali dari pengamatan peta itu, dari materi yang sedikit Bapak sampaikan. Kemudian nanti kalian akan tuliskan dari literasi pembelajaran yang kalian lihat dari referensi belajar. Silakan kalian baca paket yang ada, kemudian kalian boleh browsing ke internet ya, browsing ke internet. Semua bawa HP ya, coba lihat, ada ya bawa HP ya. Semua bawa ya. Nah, nanti kalian silakan, nanti Bapak bagikan link ya, kalian masuk, kalian cari dari yang berkaitan dengan flora dan fauna. Itu untuk memudahkan kalian untuk mengisi LKPD yang nanti Bapak siapkan ya. Silakan kalian berkelompok dulu. Sudah Bapak bagikan ya kelompoknya tadi orang-orangnya. Silakan bergabung ya. Untuk hari ini kira-kira kita, karena orang siswanya sedikit, kita bagikan 2 kelompok aja ya. 2 kelompok ya. Ini ada berapa orang di kelas? 23 ya orang ya yang hadir hari ini. Silakan mengelompok buat mejanya di gabung ya. Ya, maju ya. Nanti Bapak bagikan di sebelah kanannya kelompok 1 ya. Kemudian di sebelah kiri kelompok 2. Silakan kalian berdiskusi tentang hasil dari pengamatan ini ya. Nanti Bapak bagikan LKPD ya. Silakan buat kelompoknya ya. Ya. Ya, maju yang ya, gabung ya. Coba yang di belakang gabung. Ya, itu ya. Silakan kalian lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan dibaca ya, lihat petunjuknya untuk pertama untuk polisi ya. Nah ini untuk petunjuk dari lembar kerja peserta didik ini bersama kelompok diskusikan soal ini ya. Jadi sudah Bapak buat soal, carilah informasi tentang flora dan yang banyak ditemukan di provinsi atau kabupaten tempat tinggalmu ya. Kelompokkan berdasarkan pemanfaatan ini ya. Nah ini ya ada beberapa kolom di LKPD. Jadi kalian kira-kira paham ya? Pengisian paham ya? Paham? Ini ada nama dari tanaman, ini kalian buat ya. Ini maksudnya kalian diskusikan dari jenis flora yang ada di daerah kita ya. Nah, kemudian apa pemanfaatannya, kemudian kondisinya saat ini seperti apa kalian gambarkan.
kalian diskusikan, tuangkan di RKPD ini ya. Ini yang berkaitan dengan flora. Kemudian yang tugas yang kedua ini ya, untuk jenis fauna ya. Nah, fauna yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, berarti kalian menuliskan beberapa jenis fauna yang kalian ketahui ya. Dan tadi sudah Bapak jelaskan pembagian zona wilayah fauna ya, Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ya. Nah, kalau kita ini adalah termasuk di Kalimantan ya, termasuk zona Asiatis ya. Kalian tuliskan apa yang kalian ketahui jenis fauna, kemudian kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik ya. Paham ya? Ya. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang ya untuk kalian berdiskusi. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan membuat laporan ya. Kemudian dari laporan kerja atau laporan tugas diskusi itu kalian presentasikan masing-masing kelompok, atau nanti bisa diwakili beberapa orang aja dari kelompoknya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ya. Nanti kalian dari kelompoknya apa, dan kelompok apa, kemudian apa yang ingin kalian presentasikan ya. Paham ya? Nah, ini misalnya kami dari nama Eko misalnya dari nama ini presentasikan hasil diskusi. Satu pemanfaatannya langsung ini. Kemudian kondisi saat ini baik, mudah ya. Paham ya? Paham ya? Nah ya, siap nanti itu untuk mewakili dari kelompok siapa? Ini. Ya, bisa ya? Gak apa-apa, jangan takut ya. Nanti semangat ya, semangat. Apa ya kelompok 2? Bisa ya? Bisa. Jadi satu sekolah kami gitu, bisa ya? Nah, bisa ya? Nanti kelompok 1 bisa semuanya bisa ya? Atau diwakili oleh 2 orang aja, ketua dan ketua kelompoknya aja. Kita ditemani 2 anggotanya ya? Siap ya? Kelompok 1 siap? Siap untuk presentasikan? Siap ya? Semangat. Siap untuk tampil? Siap. Baiklah, untuk ini Bapak acak atau Bapak tunjuk aja yang tampil pertama ya. Sesuai kelompok ya. Siap ya? Kelompok 1. Berarti kalau sesuai nomor urutnya kita tampilkan kelompok 1 ya untuk presentasi hasil diskusinya. Beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Nanti boleh kalian tempelkan hasil dari diskusinya di sebelah sini ya. Maju ya. Silakan. Cepat. Silakan ditempel ya di hasil diskusinya. Cepat. Waktunya. Silakan. Kita kelompok 2 dulu kalau belum siap. Cepat. Kelompok 1 siap? Ya Pak. Silakan ditempelkan di sini kalian presentasikan. Ya silakan untuk kelompok 1 ya, cuman diwakili oleh 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi
ini. Kemudian kelompok yang belum mempresentasikan, simak betul-betul. Nanti silahkan kalian kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kalian boleh menyanggah ya apa dari pendapat kelompok satu. Silakan kelompok satu yang diikuti 2 orang peserta dari kelompok satu ya. Silakan. Jaha ya. Adi. Perkenalkan namanya dan kelompok berapa dan apa yang ingin dipresentasikan. Kami dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan nama saya Jahna. Ya. Tanaman pohon aren, manfaatkan kulitnya menghasilkan getah digunakan untuk membuat ban, bola dan sebagainya. Ya. Kondisi saat ini sangat mudah dicari. 2. Rekan, pemanfaatan. Sementara penghasilan produk kerajinan tersebut banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon dan di daerah lainnya di Pulau Jawa. Kondisi saat ini sudah dibudidayakan. 3. Kulit. Pohon yang tingginya sedang, kayunya berat dan sangat awet. Buahnya berkulit keras dan digunakan sebagai obat peraga. Kondisi saat ini sangat langka. Ya. Lanjut. 4. Pohon sagu. Pemanfaatan pohon yang hati batangnya dapat dibuat tepung. Hati batang pohon palam, enau, rumbia, dan tepung dari kata hati batang, enau, rumbia, dan sebagainya. Kondisi saat ini sangat mudah dicari. Jenis flora khas atau lokal. Pemanfaatan saat ini. 1. Anggrek. Pemanfaatan saat ini tanaman hias. 2. Pohon nangka. Untuk pemanfaatan saat ini, pohon bisa digunakan untuk bahan bangunan. 2. Pohon daun untuk makan bahan ternak. 3. Buah untuk bahan makanan. 3. Pohon bambu. Pemanfaatan saat ini. 1. Batang untuk membuat pagar dan untuk bahan bangunan. 2. Untuk bahan makanan. 3. Daun untuk fauna. Asal kelompok fauna. Orang hutan fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. 2. Sapi fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. 3. Buaya fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. 4. Reptil fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. 5. Monyet fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Ini flora dan fauna. 1. Alam tumbuhan dan hewan. Nah, ya. Beri aplaus untuk kelompok. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 2 ya. Ada ya. Silakan kalian tanyakan ke kelompok 1 kalau ada yang kalian tanyakan atau yang kurang kalian yang setuju dengan apa yang hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Ada ya. Untuk berdiri sebutkan namanya dari kelompok berapa? Ada ya? Nggak ada. Ada ya? Ya, silakan duduk ya. Ya, biar. Ya, kemudian siap-siap untuk kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 1 perhatikan ya untuk hasil dari diskusi kelompok 1-nya ya. Ya, silakan beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Silakan ditunjuk ya. Nah, ya, sudah apa tunjuk tadi? Ya, nggak apa-apa. Ya, ayo. Ayo, masa. Cepat. Kalian berdiri, coba kasih jalan. Ayo. Ya. Ada nggak? Ini ya. Ya,
Silakan kelompok 2 ya, perkenalkan diri dulu. Lihat kami. Coba, ya. Diulang, nanti kelas lagi. Coba. Sini. Ya. Nah, yang ini Dari kelompok 2 ya. Silakan. Dari kelompok dulu. Semangat. Silakan. Baiklah. Ya. satu. Tanaman. Ya. Dua. Ya. Lanjut. Nah, ya beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya, terima kasih ya. Diskusi sudah kita laksanakan. Kemudian Bapak tanyakan apakah ada ya di antara apa yang Bapak sampaikan. Kemudian dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti ya. Silakan Bapak persilakan dulu, ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita flora dan fauna di Indonesia. Silakan sebelum kita simpulkan ya. Ada ya? Niko, kakaknya. Siapa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya paham? Terima kasih ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Sekali lagi Bapak sampaikan, jaga kesehatan ya. Semangat belajar ya. Semangat ya. Semangat ya. Walaupun kondisi kita saat ini ya masih belum aktif ya. Kita belajar di rumah ya. Jangan hilang buang-buang waktu ya. Pergunakan waktu yang sedikit itu untuk belajar ya dan belajar. Terima kasih. Sebelumnya Bapak minta untuk salah satu siswa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini untuk membacakan doa. Silakan. Boleh. Boleh. Nabi. Ya, terima kasih untuk Nabi. Kemudian untuk pada pagi hari ini Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.